Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Galuh. Perkenalkan, saya Syukur Eko Raharjo, saya guru SMA Negeri 78 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan mengambil materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan kelas 11 SMA semester ganjil. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajarannya. Mohon masukan dan sarannya demi perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, kabar kalian dalam kondisi sehat walafiat. Saya lihat tadi semangat paginya begitu menggelora, kompak. Itu salah satu indikator kalian dalam kondisi sehat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Untuk itu, Ketua Kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mahendra untuk berdoa. Jadi mari teman-teman, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mahendra. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan pandemi ini bisa segera berakhir. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya sebagai bagian dari memupuk nilai nasionalisme dan patriotisme kita. Dimohon kita selama menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap kita dalam kondisi sikap sempurna. Oke, selesai. Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, saya ingin mengecek kehadiran kalian, apakah kelas 11 ini pada hari ini hadir semua atau tidak. Akila? Hadir, Pak. Aryo? Hadir, Pak. Cahya? Hadir, Pak. Alhamdulillah, dari 22 anak untuk kelas 11 IPA ini hadir semuanya, ya. Berarti semua dalam kondisi sehat, semangat, dan sudah siap pada hari ini untuk menerima pelajaran. Pada minggu yang kemarin kita sudah memasuki materi terkait dengan sel. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Untuk itu, mohon sebelum memulai pelajaran dengan materi yang baru,
Bapak akan tampilkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Mohon bisa diamati dan dicermati. Nah, ini adalah ada sebuah gambar. Nah, di antara kalian semua di sini, ada yang berani mau mengungkapkan apa sih maksud dari gambar yang ditampilkan ini? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Silakan, ada yang mau mencoba untuk menganalisis dari gambar yang saya tampilkan di sini. Akila, Pak. Oh iya, silakan Akila. Ya, gambar itu menunjukkan peristiwa pertumbuhan dan peristiwa tersebut terjadi karena ada proses pertumbuhan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu jaringan yang aktif membelah dan dapat terlihat di gambar itu. Tanaman itu tumbuh dari tanah lalu ke atas. Itu berarti karena adanya pertumbuhan meristem primer. Lalu pada ujungnya situ ada gambar tanamannya kan semakin meninggi ya Pak. Ya. Itu berarti ada pertumbuhan meristem sekunder. Pertumbuhan meristem sekunder itu berarti sel-sel jaringan yang sudah dewasa itu berdiferensiasi sehingga tanaman itu bisa tumbuh ke atas dan menambah cabang daunnya. Iya, bagus sekali buat Akila. Beri aplaus buat Akila. Ya, apa yang disampaikan oleh Akila bahwa dari gambar yang ditampilkan ini menunjukkan adanya pertumbuhan pada tanaman, di mana tanaman itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa tanaman bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Karena jumlah sel-selnya semakin meningkat. Nah, inilah bab yang kedua terkait dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Kemudian kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Ini adalah kompetensi dasar pada bab ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Terkait materi jaringan tumbuhan pada hari ini, nanti pembelajarannya yaitu dengan cara berdiskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, nanti setiap kelompok akan memperoleh masing-masing permasalahan. Ya, masing-masing permasalahan. Kelompok 1, kelompok meristem, itu terkait dengan permasalahan ini. Ya. Kemudian kelompok 2, yaitu kelompok parenkim, ini juga ada permasalahan, tentunya akan berbeda dengan kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang keempat juga berbeda. Nah, permasalahan-permasalahan pada setiap kelompok ini sudah ada di dalam LKPD yang Bapak upload di psikologi. Nanti silakan kalian semua bisa melihat kembali psikologinya. Ya, jadi ada 6 kelompok dengan 6 permasalahan yang berbeda. Teknis diskusi kelompoknya bahwa masing-masing kelompok nanti akan memasuki ruang breakout room-nya masing-masing. Nah, waktu untuk diskusinya kurang lebih 15 menit. Ya, setelah 15 menit
kalian berdiskusi, nanti akan kembali lagi ke ruang main room ini, ruang utama ini, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, silakan kalian berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang kalian peroleh setiap kelompoknya tadi dari berbagai macam sumber. Bisa dari internet, bisa dari materi yang Bapak upload di psikologi, atau dari sumber-sumber belajar yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, silakan masing-masing kelompok untuk memasuki ruang breakout room-nya masing-masing, dan selamat berdiskusi. Nah, itu makanya dipotong. Gimana? Ini kelompok apa? Meristem. Meristem. Permasalahannya tadi tentang apa? Itu Yang tani buah, potong pucuk tanaman. Oh, pucuk tanaman yang dipotong ya, dipotong. Ya, Pak. Nah. Sumbernya dari mana aja? Yang kalian dari internet dan buku. Ya, artikel pertanian. Sudah dapat belum? Sudah, Pak. Oh, iya. Nah, ini ada beberapa, Pak, yang mau saya tanya. Ya. Jadi itu kan dia pucuknya dipotong supaya cabangnya jadi banyak. Nah, terus ada saya baca itu untuk menurunkan kadar fotosintat sama auksin. Nah, itu pengaruhnya sama tumbuh ke samping itu gimana ya, Pak? Oke, iya. Jadi terkait dengan pucuk pada batang itu adanya namanya hormon auksin. Jadi yang namanya pertumbuhan bukan hanya faktor sel-sel saja, tapi juga ada pengaruh dari hormon auksin. Hormon auksin itu berperan dalam dominasi apikal. Namanya dominasi apikal itu pertumbuhan ke atas, ya. Nah, ketika misalkan kok pucuknya itu dipotong, maka auksinnya gimana? Hilang atau tidak? Hilang. Maka tanaman tersebut akan berpindah menjadi pertumbuhannya itu ke tepi, ke cabang, lebih cenderung ke cabang. Itu namanya adalah pertumbuhan lateral. Ya, sehingga yang namanya auksin berperan di dalam pertumbuhan dominasi apikal dan menghambat dominasi lateral. Ya. Jadi kalau auksinnya itu aktif, tanaman lebih cenderung tumbuh ke atas. Tapi kalau pucuknya dipotong, ya, maka tanaman lebih cenderung membentuk cabang-cabang pada tanaman. Begitu. Baik, alhamdulillah dari 6 kelompok sudah menyelesaikan diskusinya kurang lebih selama 15 menit. Untuk saat ini kita akan melanjutkannya dengan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya kurang lebih selama 5 menit. Ya, nanti silakan bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke kelompok tersebut. Itu ya. Baik, kita mulai dengan presentasi dari kelompok meristem. Silakan kelompok meristem untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, ya, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Fadli dari kelompok Meristem bersama teman saya Kimiko dan Fania
akan menjelaskan permasalahan yang kelompok kami dapat tentang meristem. Jadi permasalahan yang kita dapatkan itu, pada petani buah biasanya melakukan pemangkasan pada bagian pucuk tanaman atau ujung batang. Apa tujuan dari pemangkasan tersebut? Kaitkan jawaban kalian dengan salah satu fungsi jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Nah, jadi jawaban kami nih. Alasan pemangkasan pucuk. Pada petani buah biasanya melakukan pemangkasan pada bagian pucuk tanaman atau ujung batang dengan tujuan untuk merangsang tanaman atau tunas agar tumbuh ke samping dengan bantuan meristem lateral, serta meningkatkan jumlah percabangan pada tanaman. Nah, kuatnya dominasi meristem apikal di bagian pucuk atau ujung tanaman yang disebabkan oleh hormon auksin memacu tanaman untuk terus tumbuh meninggi ke atas. Jadi bukan hanya jaringan, tapi juga ada kerja hormon auksin. Dan salah satu cara untuk mengalahkan dominasi tersebut adalah dengan pemangkasan, sehingga hal tersebut merangsang tunas untuk tumbuh ke samping atau tunas lateral. Adanya jaringan meristem pada tumbuhan telah menjadi dasar dari dilakukannya pemangkasan tanaman ini. Maka dari itu, kita akan berkenalan dulu mengenai apa itu meristem dan bagaimana jenis-jenisnya. Jadi, meristem yang berada pada pucuk tanaman disebut meristem apikal. Meristem ini merangsang tumbuhan agar tumbuh tinggi ke atas dan juga akar yang di bawah semakin mendalam atau bertumbuh secara vertikal. Karena letaknya yang berada di ujung pucuk dan di ujung akar. Lalu meristem yang akan dibahas pula ialah meristem lateral, yaitu meristem yang merangsang tumbuhan agar tumbuh ke samping dan memiliki banyak cabang-cabang. Next slide. Kita akan mengenal lebih dalam mengenai apa itu meristem apikal dan apa itu meristem lateral beserta perannya. Jadi jaringan meristem apikal memiliki sel-sel yang terus membelah dan tumbuh memanjang. Adapun pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem ini, jaringan meristem apikal ini sering disebut dengan pertumbuhan primer. Meristem apikal yang berada pada ujung akar memungkinkan akar untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang dan bisa menembus tanah memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan dari dalam tanah. Sedangkan meristem apikal yang berada di ujung batang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman secara vertikal atau semakin tinggi. Lalu yang berikutnya ialah meristem lateral. Meristem lateral merupakan jaringan meristem yang bertumbuh ke samping. Jaringan meristem ini terletak sejajar dengan permukaan organ, contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang dan akar yang ada pada tanaman, atau mengokohkan tanaman tersebut dan bertumbuh semakin melebar ke samping, beserta dengan cabang-cabang yang semakin rimbun. Sekarang kita ada di contoh aplikasi. Jadi contoh aplikasi pemangkasan pada tanaman ini adalah pada tanaman mangga. Nah, makanya seperti yang kita lihat itu, pohon mangga itu kalau pelihara depan rumah itu pasti nggak pernah di atas atap rumahnya gitu. Tumbuhnya segitu-segitu aja. Nah, tujuannya itu biar karena pucuknya dipotong, jadinya tanaman itu berfokus tumbuh ke samping. Nah, jadinya tumbuhannya nggak terlalu tinggi, tapi lebar ke samping, cabangnya banyak, buahnya juga banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerjanya itu? Jadi pas dipangkas itu, dia tuh menurunkan kadar fotosintat atau karbohidrat produk fotosintesis dan auksin atau zat hormon tumbuhan yang mengatur pembesaran sel. Jadi auksin itu berguna untuk perkembangbiakan vegetatif. Karena dipotong, jadinya auksinnya menurun. Jadi tumbuhan itu berfokus untuk berkembang biak secara generatif melalui meristem lateral. Jadinya buahnya banyak ke samping dan banyak cabangnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan?
Silakan, mungkin dari kelompok yang lain, dari penjelasan kelompok meristem ini, bila ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bahwa dari penjelasan kelompok meristem tadi, ini menjelaskan ya bahwa yang namanya jaringan tumbuhan itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang masih bersifat embrionik. Nah, sel-sel yang masih bersifat embrionik ini maksudnya bahwa sel-selnya masih aktif membelah. Ya, saya tunjukkan contoh dari jaringan meristem. Saya membawa tanaman apa nih? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Tanaman pepaya. Terlihat ya, tanaman pepaya. Nah, tanaman pepaya, kalau kita lihat ini, tanaman pepaya ini, bahwa pada bagian pucuknya, ya, pada bagian pucuknya ini, kalian bisa lihat pucuknya ini merupakan bagian tanaman yang paling muda dibandingkan dengan bagian batang yang lainnya. Semakin ke atas, maka struktur selnya semakin muda. Nah, pada bagian pucuk ini, kenapa kok warnanya semakin muda? Karena tersusun oleh sel-sel yang masih sangat aktif membelah. Makanya jaringan meristem salah satunya adalah jaringan meristem apikal, di mana letaknya pada bagian pucuk batang. Ya, jadi adanya jaringan meristem apikal ini mengakibatkan tanaman pepaya ini akan semakin tinggi. Ya, itulah jaringan meristem apikal. Apakah hanya di bagian pucuk batang aja? Tidak. Ternyata jaringan meristem bukan hanya terdapat pada bagian pucuk batang aja, tapi juga di bagian ujung akar. Nah, ini kalau saya bongkar di bagian ujung akarnya, ini juga merupakan bagian dari meristem apikal. Nah, sehingga yang namanya meristem apikal dapat mengakibatkan tanaman itu akan bertambah tinggi, ya, dan juga bertambah panjangnya akar. Ya, itu adalah jaringan meristem apikal. Nah, ada juga jaringan meristem sekunder, di mana jaringan meristem sekunder itu dapat ditemukan pada kambium, sehingga mengakibatkan tanaman itu menjadi lebih besar. Itu ya, menjadi lebih besar. Jadi, pada jaringan meristem itu dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman ke atas, ya, semakin tinggi, atau bertambah panjangnya akar, dan bertambah besarnya volume pada batang. Itu adalah jaringan meristem. Kemudian jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim. Nah, kalau jaringan parenkim ini tersusun atas sel-sel yang sudah tidak aktif membelah. Nah, jenis-jenisnya, mohon maaf ya, yang kedua adalah jaringan dewasa, mohon maaf ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa. Di mana jaringan dewasa ini sel-selnya sudah tidak aktif membelah. Nah, apa aja yang termasuk pada jaringan dewasa? 1, jaringan parenkim.
Dua, jaringan pengangkut. Pengangkut itu apa aja? Ada silem, ada floem. Yang ketiga, ada jaringan penyokong. Penyokong itu sklerenkim sama kolenkim. Terus keempat, itu ada jaringan epidermis. Ya, jaringan epidermis. Itu gambaran umum terkait dengan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Mari yuk buat menghargai hasil jerih payah dari 6 kelompok ini, mari kita aplaus bersama-sama. Ya. Nah, di akhir setelah presentasi dari 6 kelompok, mungkin di antara kalian semua ada yang mau merefleksikan dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan, ada yang mau berani? Pak, saya Pak. Oh, Kimiko ya. Nanti Kimiko terus Yunda, boleh. Silakan Kimiko. Oke Pak. Jadi saya mulai dari simpulkan dulu ya Pak. Ya. Jadi kita hari ini belajar tumbuhan itu dibagi jadi 2 jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Meristem itu yang membuat tumbuhan tumbuh dan berkembang karena meristem itu bersifat embrionik atau masih aktif membelah. Ada 2 jenisnya, apikal itu yang membuat tumbuhan menjulang tinggi, kalau yang lateral itu untuk yang volume. Nah, lalu jaringan permanen itu jaringan yang sudah tidak aktif membelah, karena sudah berdiferensiasi sesuai jenis fungsinya. Nah, jaringan permanen itu termasuk epidermis, yang fungsinya melindungi jaringan di bawahnya, dan juga ada modifikasinya seperti lentisel dan stomata. Lalu juga ada parenkim, atau jaringan dasar yang banyak sekali dijumpai setiap bagian tumbuhan. Termasuk misal mesofil itu kan bagian dari proses fotosintesis yang terdiri dari jaringan pemakaran dan jaringan tiang. Lalu juga ada jaringan penyokong yang fungsinya menyokong tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, kalau kolenkim itu untuk tanaman yang muda, sklerenkim itu untuk yang tua. Lalu yang ada juga jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem. Silem itu untuk mengangkut air dan unsur hara, sedangkan floem itu untuk hasil fotosintesis. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Itu saja. Oh, lalu refleksinya itu kita belajar jaringan tumbuhan ini bukan saja secara teori, tapi juga ada dipakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya yang seperti tadi ada permasalahan tentang tumbuhan buah yang pucuknya dipotong, itu kan sangat berguna untuk petani supaya tumbuhannya tidak terlalu tinggi dan buahnya lebat berbuah di samping-sampingnya. Terus juga ada lingkar tahun yang berasal dari kambium. Gitu aja. Oke, terima kasih Kimiko, luar biasa, sangat lengkap sekali. Ada yang mau mencoba lagi? Tadi? Sama sih Pak. Oh sama, baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini sudah berakhir. Selesai dari presentasi 6 kelompok ini. Sebelum saya tutup, ya kita evaluasi sebentar nih, sejauh mana kalian memahami materi pelajaran yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Mohon disiapkan kuisisnya ya, silahkan disiapkan kuisisnya. Ya, kita belajar sambil ya bermainlah ya, kita nikmati. Sudah terlihat kuisisnya? Sudah, Pak. Nah, silahkan ini bisa kalian, kalau di browser,
dengan ketik joinmyquiz.com, atau kalau sudah buka aplikasinya, ini ada kode ya untuk joinnya. Sudah siap? Belum, Pak. Oh, belum. Ayo. Ya, ini bagian dari evaluasi, jadi nanti nilainya sebagai nilai ulangan kalian. Sudah siap? Oke, kita mulai cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan di antara kalian. Kita mulai. Kenapa nih ya? No player. Oke, kodenya masih sama ya? Oke, kita mulai. Lima, 2, 1, go! Ya, Diandra, Reina menduduki ranking pertama bersama Kimiko. Kimiko menyalip ke posisi pertama, diikuti oleh Fadil Al-Fatih. Kimiko masih menduduki ranking pertama, disusul oleh Yunda. Akila, kenapa Akila? Iya. Baru 19 anak yang menyelesaikan dari 21.
Maaf Pak, tadi saya ganti device, jadinya nama saya ada 2. Oh iya. Oke, inilah hasil klasemennya. Selamat buat Kimiko sebagai juara pertama, ya. Aryo sebagai ranking kedua nih, juara kedua, dan Floreta peringkat ketiga. Untuk hadiahnya nanti dapat diambil di Amerika ya, nanti di sana. Saya ngambil langsung dari sana. Ya, bisa kalian ambil sendiri. Oke, itu ya terkait dengan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya, terkait dengan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, silahkan nanti kalian susun kembali dan dirapikan. Kemudian kalian upload hasil diskusinya di psikologi. Ya, jangan lupa kalian upload di psikologi. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai, bahwa ini adalah bagian dari usaha kalian. Usaha kalian untuk mencapai kesuksesan. Tentunya usaha yang kalian lakukan pada hari ini tentunya akan menentukan kesuksesan kalian di kemudian hari. Ya, saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.